Swastiastu. Janma karma chame devam evam yuveti tatvata Tyaktva deham punarjanma naiti mameti sarjuna Janma karma chame divyam evam yuveti tatvata Tyaktva deham punarjanma naiti mameti sarjuna Janma karma chame divyam evam yuveti tatvata Tyaktva deham punarjanma naiti mameti sarjuna. Artinya, orang yang mengenal sifat rohani, kelahiran dan kegiatanku tidak dilahirkan lagi di dunia material ini setelah meninggalkan badan, melainkan ia mencapai tempat tinggalku yang kekal, wahai Arjuna. Para sahabat yang saya muliakan, pada video sebelumnya, yaitu bab 4, sloka 6, 7, dan 8, Sri Krishna telah menjelaskan tentang kemunculan beliau yang bersifat rohani. Kapan beliau muncul dan apa tujuan beliau muncul. Untuk dapat memahami bab 4 sloka 9 ini, maka terlebih dahulu kita harus paham dan mengerti betul dengan baik dan benar sloka-sloka tersebut. Karena sloka 9 ini menjelaskan rumus yang sangat sederhana, namun rahasia untuk mencapai pembebasan atau moksha. Rumus sederhananya adalah siapapun yang memahami kelahiran dan kegiatan Sri Krishna yang bersifat divyam, rohani, transendental, akan mencapai pembebasan pada saat meninggalkan badan ini. Semua orang harus mengerti kenyataan ini dengan penuh keyakinan. Orang yang mengakui kenyataan ini berdasarkan kekuasaan Weda dan sabda-sabda Sri Krishna akan mencapai pembebasan atau moksha. Rumus yang sangat sederhana, tetapi tentu tidak mudah atau gampang. Weda Bhagavad Gita telah menyatakan demikian. Tapi masih banyak orang yang tidak percaya dengan Tuhan yang memiliki bentuk pribadi dan dapat muncul ke dunia ini dalam bentuknya yang asli dan rohani. Para sahabat yang saya hormati,
Kita semua mengetahui tentang Sri Krishna, bagaimana beliau berkegiatan atau berlila saat beliau berawatara ke dunia ini. Tapi tidak banyak orang yang dapat mengerti dan memahami kegiatan Sri Krishna ini yang bersifat divyam, rohani. Kalau kita merasa cukup hanya mengetahui Sri Krishna sebagai awatara dari Sri Wisnu, bukan sebagai Tuhan yang Maha Esa, artinya kita baru sekedar tahu, tapi belum mengerti dan memahaminya. Karena setelah kita mengetahui, selanjutnya kita harus mengerti dan memahaminya. Setelah kita mengerti dan memahaminya, selanjutnya kita harus melayani atau menyerahkan diri kepadanya. Inilah prosesnya. Kalau orang sudah melakukan penyerahan diri pada Sri Krishna dan mengerti bahwa Sri Krishna adalah Tuhan yang Maha Esa, maka Sri Krishna akan mengungkapkan dirinya kepada orang tersebut. Inilah takwanya. Itu berarti bahwa siapapun yang tidak mengerti Sri Krishna sebagai Tuhan yang Maha Esa pasti dipengaruhi oleh sifat kebodohan. Dan sebagai akibatnya, dia tidak akan mencapai pembebasan. Seperti orang yang hanya menjilat bagian luar botol berisi madu. Orang tersebut tidak akan merasakan manisnya madu. Para sahabat yang budiman, orang sering terkecoh dengan kata janma, yang artinya kelahiran. Kemudian menganggap bahwa kelahiran Sri Krishna sama seperti kelahiran kita, manusia biasa. Orang menganggap Krishna bukan Tuhan karena Krishna lahir dan mati. Itulah sebabnya kata divyam dalam sloka ini sangat penting untuk kita pahami. Divyam berarti bersifat rohani, transendental. Jadi kelahiran dan kematian Krishna tidak sama seperti kelahiran dan kematian manusia biasa. Krishna lahir tidak melalui kandungan Ibu Dewaki, tetapi Krishna muncul langsung di hadapan Ibu Dewaki dalam wujud Wisnu yang berlengan 4. Atas permohonan Dewaki dan Wasudewa, Wisnu berubah berlengan 2 sebagai Sri Krishna. Sehingga orang beranggapan bahwa Krishna lahir dari Wisnu. Padahal Wisnu dan Krishna sama saja. Inilah rahasia kelahiran Sri Krishna yang sepenuhnya rohani, divyam. Karena itu, kata janma
tidak dipakai untuk menunjukkan kelahiran Krishna. Kata yang dipakai adalah kata Sambawami, yang artinya muncul atau menjelma. Dan sudah dijelaskan dalam sloka sebelumnya. Untuk itu, orang harus mengembangkan rasa rohani terhadap bentuk, nama, lila, tempat tinggal, dan rekan-rekan Sri Krishna pada saat Sri Krishna muncul ke dunia ini. Orang tidak perlu bingung, ragu, dan mempertanyakan tentang kelahiran dan kematian Sri Krishna yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan sudut pandang orang tersebut yang belum sempurna. Seperti orang beranggapan bahwa matahari terbit dan tenggelam. Padahal matahari tidak pernah terbit dan terbenam atau tenggelam. Kita harus memahami sifat rohani, sifat ketuhanan tentang kelahiran dan kegiatan Sri Krishna, agar kita bisa mencapai pembebasan atau moksha. Semoga semua makhluk berbahagia. Om Shanti, 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 Om Rahayu.